lagi fall in love ya sama Cendol. Bener enggak? Nyawa. Iya, tapi kenapa mukanya rumek begini, Koko? Aduh ya ampun. Kata siapa oe rumek? Ini mulus-mulus oe. Kelihatan itu pori-pori segede gentong. Jadi oe kudu kumaha? Emang kan cenah kudu narima oe apa adanya. Enggak juga dong, kok. Jadi kita juga harus tampil glowing cowok teh. Bukan cuman cewek aja tuh. Malu atuh. Lalaki dilawat-lawat gitu. Ya bener deh. Pokoknya Koko harus dilawat. Biar apa coba? Biar Cendol makin cinta banget sama Koko. Bener. Iya. Oh naik atau begitu? Ya bener ya, mau. Kita cari dulu ya. Aku juga sebenarnya. Di mana? Nah kita harus cari dulu nih di mana tempat yang bisa buat cowok. Oh ya. Oke ya Kok ya. Oke. Dilawat ya. Biar makin cinta. Lah, ayah Didi, mau pada kemana ini? Kita kompak berdua. Jadi, curiga. Jangan salah, dia cuma milik Cendol. Jadi gini, tadi aku tuh di jalan ketemu, aku melihat bahwa Koko ini kok tampak rumit. Padahal dia lagi fall in love sama Cendol. Aku lagi berpikir gimana caranya membuat Koko Gayung menjadi sangat dicintai oleh Cendol. Harus berubah di mukanya. Nah betul. Tapi kita bingung mau kemana gitu. Ke dokter maksudnya? Iya, skincarean. Oh, perawatan muka. Koko. Kebetulan saya juga mau ke dokter Reva di Tivasa Klinik. Kalau saya mah rambut lah, rambut rontok. Kalau Koko mungkin all in ya, jadi muka, perut, semua gitu. Oh, ya udah bareng aja ke sana yuk. Kebetulan mau ke sana. Ayo, yuk. Come on. Sehat? Alhamdulillah. Aduh, lagi COVID gini, serem juga ya. Bandung masih lampu merah ini. Iya, betul. Jaga kesehatan. Ini kita jaraknya emang jauh-jauh ya. Yes. Benar. Minimal lah ya. Iya. Ada jarak. Jauh jarak. Jadi gini nih dok, sebetulnya kita datang ke sini tuh buat ini nih. Rekan kami nih, tetangga kita. Betul. Koko ini teh. Si Koko. Koko Gayung. Si Koko Gayung. Iya, betul. Mau ngedate katanya dok. Nah sekarang kan permasalahannya katanya aku pengen kelihatan glowing dong. Kita kan bingung ya, biasanya kan jarang-jarang juga gitu kan kita laki-laki gitu kan datang ke klinik Pengen kulit. glowing. Makanya dibawalah ini gitu kan. Oh, glowing apa glow in the dark? Nah, Jangan atunya nanti bercahaya sendiri kalau di kegelapan. Ini kan kita mau bertanya dulu kali ya dok ya. Ini kan kondisi kulit pria dan wanita itu kan berbeda. Beda, Nah, betul. bagaimana sih dok? Apakah sejauh itukah perbedaannya atau bagaimana sebetulnya? Kulit pria dan wanita nih ya, oke, emang beda banget ya. Kalau misalnya dikatakan sejak kecil sih masih bisa oke ya, sama-sama aja anak kecil laki perempuan. Tapi begitu memasuki usia pubertas ya, itu kelenjar minyaknya dan kelenjar keringatnya juga udah overproduction, terutama pada laki-laki. Jadi makanya kan katanya jerawat beger ya. Anak-anak remaja udah mulai jerawatan. Nah biasanya yang lebih concern juga kan cewek ya, oh langsung cuci muka, langsung ini. Anak cowok mah boro-boro kali ya, males. Habis remaja, dan itu sekarang suka terbawa sampai dengan dewasa. Apalagi selain memang secara anatomis kelenjar keringatnya, kelenjar minyaknya juga lebih banyak, lebih besar, sehingga otomatis minyaknya yang dihasilkan juga lebih banyak. Pola hidup juga tuh berpengaruh. Kalau cowok kan biasanya suka masih cuci muka, terus outdoor activities ya, motor-motoran, misalnya olahraga, terus udah gitu boro-boro deh pakai makeup-makeupan gitu ya.
Nah, jadi karena itu sering jadi jerawat. Kalau perempuan bedanya justru mereka itu kadang-kadang suka terlalu over, pengen nyobain makeup ini. Apalagi zaman sekarang kan lagi musim Korea nih ya. Masker Korea lah, inilah itu ditepak-tepakin jadi jerawat. Jadi emang permasalahannya berbeda. Nah, itu kalau misalnya pada saat remaja, dewasa muda usia 20-an nih, kayak Akang 20-an kan? Iya. Alhamdulillah. Tambah berapa? Tambah 10, 20. Nah, jadi kalau misalnya yang udah waktu saat remaja apa dewasa mudanya nggak diobati dengan betul jerawatnya, dia itu akan menyebabkan bopeng-bopeng atau skar jerawat. Tahu pasti kan ya yang bolong-bolong itu bekas-bekasnya, dan itu akan terbawa terus sampai dengan dewasa, nggak hilang itu kalau nggak ada treatment khusus. Ini kan kalau misalnya bicara tentang treatment khusus, ini kan tantangan buat laki-laki beda yang tadi dibilang kan. Betul. Laki-laki lebih banyak ekstrim lah gitu kan, outdoornya ada olahraganya, pekerjaannya juga kan. Kadang-kadang ya mungkin ada sebagian orang yang bukan hanya menjadi engineer aja, bukan hanya duduk di atas meja, tapi kan memang outdoor gitu kan, matahari, polusi. Itu gimana tuh menyiasatinya? Kuncinya kalau buat cowok itu karena tadi yang overproduction daripada minyak tadi itu harus rajin cuci muka, itu aja dulu. Rajin cuci muka ya. Sering cuci muka nggak kok? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Oh, jarang. Oh, makanya. Oh, bukan ya? Nggak. Jadi memang harus kuncinya harus rajin cuci muka ya, karena memang cowok juga kan nggak pernah lah pakai krim pagi, krim malam dan sebagainya. Nah, tapi setelah itu kita lihat dulu kalau misalnya nggak ada masalah, misalnya nih kayak Kang Julio ini yang mukanya mulus gitu, glowing, sampai lalat juga tergelincir ya. Betul, tiap hari pakai itu batu digosok. Nah, kayak gitu memang nggak perlu ada perawatan khusus ya, misalnya harus pakai krim malam dan sebagainya. Tapi kalau cowok-cowok kan banyak yang berminyak, komedo, jerawat gitu ya. Nah, itu memang harus pakai rutin krim malam. Krim pagi, sunblock itu harus dilihat dulu kondisinya. Kalau misalnya hanya untuk sehari-hari, nggak terlalu kena matahari, nggak usah. Tapi kalau misalnya outdoor activities, kayak olahraga dan sebagainya pakai. Dan tentunya harus ke dokter kalau udah bermasalah ya, biar dikasih yang sesuai. Kalau nggak masalah, boleh sih beli aja skincare yang bebas ya, untuk oily skin misalnya, untuk acne prone skin. Iya, kita kan udah bahas tadi kan permasalahan-permasalahan lah gitu kan, istilahnya tantangan buat cowok tuh banyak gitu. Nah, permasalahan yang real gitu biasa terjadi dan lebih banyak dikeluhkan oleh pasien cowok ya. Apa aja sih dok? Yang laki ya. Iya, khusus pria. Jadi sebenarnya tuh kalau bisa dilihat ya, ada kulit, keluhan kelainan kulit, rambut, sama badan nih, body. Kan katanya semakin subur semakin makmur ya. Yes, enggak sih? betul. Ya enggak? Ya enggak kok. Pada maju ini. Jadi kalau kulit seringnya tuh karena jerawat, kemudian juga bopeng-bopeng yang tadi karena jerawat tadi, kemudian berminyak dan pori-pori besar kali familiar ya. Nah, kalau rambut nih memang sering banget masalah pada cowok. Ada yang disebut dengan kebotakan atau rontok pada rambut pada pria. Itu namanya AAG atau alopecia, androgenik alopecia. Jadi karena ada hormon androgen. Tapi sebenarnya itu nggak mesti pada pria saja, pada wanita juga. Cuman memang rada berbeda bentuknya dan penyebabnya. Ya. Boleh nggak ngasih lihat? Oh, boleh ya. banget. Boleh dong, mana coba. Ini kebetulan saya membuat ini tentang rambut rontok dan kebotakan, gimana pengobatannya ya. Nah, jadi harus dibedakan ya rambut rontok atau hair loss dengan kebotakan rambut atau baldness. Ada juga yang namanya pitak. Pitak itu Jadi kalau habis pitak. jatuh misalnya. Pitak, botak, rontok ya, semuanya beda. Nah, itu apa aja sih bedanya? Sebelumnya kita harus tahu dulu nih fase pertumbuhan rambut. Jadi ada rambut yang biasa anagen seperti ini, kemudian dia memang ada fase dia harus lepas dulu si rambut itu atau rontok ya, disebut dengan fase katagen. Nah, kemudian dia ada resting dari telogen tersebut, kemudian dia kembali lagi ke anagen atau pertumbuhan. Untuk fase ini, sorry saya cut dok. Ini kan istilah rambut lepas atau rontok lah ya tiap hari. Itu maksimal tuh sehari berapa sih dok? Ada yang bilang 300 helai sehari. Itu benar nggak ada yang itu masih normal? Maksudnya nggak ada patokan khusus berapa jumlah rambutnya berapa seember bisa. Karena kalau nggak nanti kita ngitungin juga ya pusing. Ada sih yang bilang seperti itu, tapi sebenarnya nggak ada patokan khusus tentang rambut rontok ya. Nah, jadi kalau rambut rontok itu jadi dia berhenti fase pertumbuhan yang tadi itu anagen.
Ya inget ya yang anagen tumbuh, kemudian setelah itu dia ada sebelum waktunya ya, jadi dia berhenti sebelum waktunya si rambut tumbuh itu, diikuti dengan fase istirahat atau telogen. Ini yang tadi itu telogen, ya. Terus setelah itu menyebabkan rambut rontok yang banyak dan meluas. Harusnya rambut itu banyaknya di fase anagen, lamanya ya. Dia kan tumbuh dulu. Nah setelah itu baru dia istirahat dan rontok, ya. Rontok istirahat tadi itu yang katagen. Jadi di sini nih harusnya lama, kan tumbuh terus biar panjang, terus istirahat dan rontok. Nah yang terjadi adalah sebaliknya, yang anagennya lebih cepat, kemudian yang telogennya itu lebih lama. Jadi rambutnya rontok. Siklus pertumbuhan rambut yang normal itu berapa lama sih dok? Dari tumbuh sampai rontok gitu lepas itu? Tergantung usia, kemudian ras, jenis kelamin dan sebagainya. Tapi kurang lebih sih ada yang bilang sekitar 3 bulanan kurang lebih ya. Nah tapi itu juga sampai yang nggak sampai yang panjang banget ya. Kalau sampai panjang kan lama panjanginnya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan kebotakan rambut atau androgenetic alopecia yang tadi saya bilang, karena dari hormon androgen. Terutama hormon androgen ini pada pria ya, bukan pada wanita. Tapi pada wanita juga sering ya, dan ada faktor genetik. Nah, jadi kalau misalnya botak-botak nih salahin bapaknya. Ya. Enggak juga ya. Gimana Bapak? Aku justru Habis ya? Oh, dikirain habis. Dan terakhir karena pitak atau alopecia ini ya. Tapi ini mah biasanya karena ada penyakit khusus ya. Oke, nah sekarang kita bisa lihat ini pola kebotakan pada pria. Ini namanya Hamilton-Norwood classification. Jadi ada yang dari samping dulu, biasanya kan ya cowok-cowok dari samping, dia lebar, terus tiba-tiba dari puncak kepala, ngelebar-lebar sampai seperti ini, sampai udah yang panjang gini. Nah ini ada testingnya juga khusus, biasanya dokter yang melakukan. Jadi diambil dulu sama dokter dan disebut dengan hair pull test, dia cabut beberapa, dihitung. Jangan sendiri ya, nanti rontok. Oke. Nah ini kalau kebotakan pada wanita sama yang tadi itu. Cuman lihat ya ini Kang Teh bahwa dia polanya berbeda. Dia biasanya dari garis tengah dulu. Garis tengah lebar. Bisa juga dari pinggir. Biasanya tergantung belah dari rambut, ya? Nah itu dia belah rambut. Ya. Kan biasanya di tengah apa di pinggir. Makanya kalau wanita tuh udah mulai jarang-jarang pas satu belahan rambutnya, kita bilang coba diganti, misalnya ke kiri sekarang ke kanan gitu ya. Nah ini kalau pada wanita sampai kelihatan kulit dasarnya ya. Nah ini yang disebut dengan pola pitak tadi itu ya. Jadi dia ada patchnya atau bulat-bulatnya sampai akhirnya bisa ke seluruhnya ini. Totalis. Itu langsung maksudnya pitak di sini dia langsung hilang satu area gitu. Satu area dan biasanya bulat. Itu lah istilahnya ya. Hilangnya langsung, maksudnya langsung loss gitu atau gradually tapi nggak lama, sekitar 2 mingguan mungkin. Jadi sampai bulat, sampai botak gitu. Dan seringnya pada anak-anak. Kayak gitu. Kadang suka kecelakaan atau apa ya, atau bekas betul, jahitan misalnya. Trauma dan seperti itu. Nanti lama-lama bisa meluas dan bahkan pada kasus yang ekstrim sampai nggak ada alisnya, nggak ada rambut, bulu mata. Itu untuk daerah semua kepala gitu? Seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Sampai bulu halus juga nggak ada dan bulu-bulu lainnya. Waduh gitu. Waduh, tapi jarang. Cek dulu. Tapi pokoknya kalau yang kayak gini udah ada, pasti ada penyakit penyertanya ya. Kelainan genetik juga bisa. Nah ini penyebabnya tadi ada genetik, hormon, kurang vitamin mineral, diet tidak seimbang, pola hidup, ya banyak sekali. Nah kalau yang tadi itu untuk yang botak, ya. Nah kalau yang rontok atau hair loss, nah ini sering kan pada bayi baru lahir, tiba-tiba rontok atau panas badan, sering sakit tifus rontok. Nah ini contoh seringnya. Terus habis di pembedahan, kehamilan, berat badan, diet ketat, tidak seimbang ya, saking pengen cepat kurus, malnutrisi, obat-obatan dan lain-lain. Kayak lagi terapi untuk cancer juga kan biasanya kan jadi habis ya Itu memang sengaja ini obat-obatan yang tadi itu ya, kemoterapi. Nah jadi kalau misalnya kita ngelihat nih kayak Mbak ini di gambar ini tiba-tiba dia nyisir banyak, nah kita mesti parnoya loh, kenapa diginin, kenapa, nah itu segera aja ke dokter, karena dokter pasti akan men-screening semua ini. Jadi ntar mungkin harus periksa lab ya dan lain-lain. Kadang suka dianggap wajar ya rontok, padahal ternyata ini bisa berbagai macam. Jadi sebetulnya rambut rontok ini bisa nggak menjadi indikasi bahwa dia tuh ada penyakit tertentu gitu? Banget. Bisa juga. Bisa banget ya. Nah, tapi yang tadi itu berapa sih rambut rontok yang normal gitu. Pokoknya kalau misalnya kita melihat ada di tempat tidur,
pas keramas, pas nyisir, oke aja. Tapi kalau misalnya nyisir banyak di sini sampai di lantai, sampai disapu dan sebagainya, wah itu nggak normal misalnya. Ya. Nah, satu lagi nih untuk ibu-ibu ya, teteh, saya juga sering pakai kerudung kan ya. Oh iya, nah itu. Sering rontok juga. Jadi harus nggak boleh basah nih pas waktu kita pakai pakai kerudung, Terus jangan terlalu ketat juga. Terus jangan dari awal, jangan semalaman seharian pakai kerudung. Ada waktunya beberapa menit dibuka dulu biar dia istirahat, sirkulasi. Dan jangan suka males perawatan. Kadang-kadang kan cuek banget lah pakai kerudung, udah aja. Padahal tetap yang namanya keramas. Terus kalau misalnya kita perlu pakai hair tonic gitu tetap harus diperhatikan. Ya. Tuh kok jangan pakai kerudung terus dibuka. Jadi dong. Nah, ini kalau obat-obatan tadi itu ya, termasuk yang tadi ya Kang Julio ya. Nah, ini kalau pitak nih. Nah, ini autoimun yang tadi saya bilang bulat itu. Bisa pada penyakit dan lain-lain. Ini pencegahan dan penanganan gimana? Cari penyebab ya. Yang penting tadi penting banget dan ini harus dihindari. Kemudian pola hidup sehat ya, diet seimbang, nggak ngerokok, nggak stres, hindari polusi. Kemudian pergi ke dokter, banyak nih tindakan-tindakannya dan juga ada scalp hair treatment juga. Nah, gitu. Luar biasa. Last but not least, ini kata siapa sih kalau botaknya itu bermasalah enggak nih buktinya? Kalau mereka ini pakai rambut mungkin nggak sampai sikulnya nggak sampai 6 kali ya. Betul, sampai 8. Satu aja udah nggak laku. Tapi Dok, kalau di antara yang ini gundul mah kayaknya nggak akan laku. Nggak akan laku ya. Suruh main film gitu. Ekspor ke Hollywood juga nggak akan ada yang no ya. Jadi bukan Fast and Furious ada judulnya ya. Slow and apa? Oh iya benar. Baiklah kalau begitu, bagus. Ya kalau pakai rambut sih nggak masalah di wajah aja nih Dok. Balik lagi nih kayaknya nih. Balik lagi nih kita tentang perawatan wajah sekarang ya. Basic item ya. Harus dimiliki oleh seorang pria itu apa sih Dok? Selain untuk rambut ya, kalau rambut mungkin tadi yang basic keramas, nah kita pakai hair tonic atau apa gitu ya. Nah, kalau untuk muka ini kayaknya mungkin lebih untuk cowok ya, untuk cowok yang nggak terlalu ribet, terutama ya kalau misalnya berminyak jerawat itu pakai sabun yang ada scrubnya khusus ya, sabun untuk muka, sabun untuk wajah. Sabun mandi. Tapi kalau sabun mandi juga ada juga yang bisa sabun mandi wajah dengan muka. Tapi biasanya kalau kulit kering, jadi ada yang untuk for dry skin. Nah, mukanya kering, badannya kering bisa. Tapi kan yang sering nih mukanya berminyak, badannya kering, gitu. Jadi memang harus ada khusus sabunnya. Selain itu kalau misalnya pergi keluar aktivitas, sunblock ya, sunblock atau sunscreen yang mengandung tabir surya atau tabir surya yang mengandung pelindung terhadap matahari. SPF sering dengar kali ya, SPF berapa gitu ya. Nah, SPF yang aman ya, yang aman itu artinya yang bisa lah dipakai untuk di daerah tropis itu minimal 30. Sebetulnya ada tulisan 30, 15, 45 tuh artinya apa sih Dok? Ya, itu sun protecting factor atau SPF. Jadi itu adalah perhitungan pas pertama kali, maksudnya untuk minimum erythemal dose. Jadi pertama kali sampai dioleskan berapa lama sih dia akan menjadi merah. Nah, jadi itu ada perhitungan khususnya dan ada angka-angkanya. Cuman itu harus diulang. Yang paling penting itu kalau SPF. Oh, jadi kalau misalnya diulang tuh kalau karena misalnya kita kan sudah pakai nih, terus kita wudhu gitu kan. Nah, itu harus diulang lagi atau nggak usah? Nah, jadi sekarang tuh itu kan untuk perlindungan terhadap matahari ya. Kalau misalnya Kang Julio itu habis wudhu di dalam ruangan, nggak kemana-mana, ya udah nggak usah diulang. Tapi justru yang paling penting kalau pergi nih goes, seneng goes kali ya. Nah, pas goes itu harus diulang minimum kalau misalnya mau outdoor activity seperti itu 50 kalau menurut saya. Dan diulang setiap 2-3 jam sekali. Nah, jadi kadang orang tuh yang salah kaprahnya habis pakai sekali, ya udah nggak diulang. Berasa aman aja gitu kan, padahal tidak sampai sore juga. Cuma kalau misalnya di dalam ruang tertutup, it's okay lah, nggak usah diulang. Tapi kalau keluar harus. Walaupun dalam ruangan apa sih sunblock itu tetap harus kita pakai? Pakai aja, karena kan misalnya dari rumah ke ruangan, ke tempat kerja atau kemana kan tetap kontak. Terus dalam ruangan juga kalau misalnya ada jendela besar langsung nyemprot itu bisa. Walaupun misalnya hanya bayangan sinar dari jendela itu tetap berbahaya juga gitu. Secara nggak langsung dan hanya sedikit itu ya efek radiasinya. Tapi misalnya yang besar tuh kayak apa ya, showroom mobil misalnya, ya, itu pasti wajib sama aja kayak di luar. Tapi kalau ruangan tertutup sih nggak terlalu juga ya. Nah, tapi yang penting itu abis goes segala macam diulang. Jadi tadi sabun basic tuh, terus sunblock atau apa lagi Dok?
Kalau untuk ada bermasalah pakai krim alam. Ya. Krim alamnya ada sih yang ada di pasaran yang misalnya retinol ya atau yang bleaching agent yang aman. Tapi kalau misalnya memang udah bermasalah, misalnya flek-flek banget banyak, terus flek itu hitam-hitam ya, kokoloten, atau jerawat, bopeng dan lain itu harus pakai dari dokter. Siap. Seperti itu ya kok ya. Nah, jadi selain apa namanya kita memang menjaga yang tadi mungkin dibilang juga sama untuk rambut, ada asupan yang harus kita makan seperti makanan yang bergizi dan sebagainya. Perawatan dari luar juga harus luar biasa ya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk perempuan. Betul. Laki-laki pun juga kan harus bisa menjaga diri ya. Yes. Setuju nggak sih, Bes? Betul, setuju banget. Biar zaman hari gini mungkin nggak musim juga kalau cuma perempuan jerawatnya dok ya. Benar. Laki juga harus. Nah ini makanya coba ini nanti dilihat sama dokter nih. Katanya pengen glowing karena lagi fall in love sama Cendong. Siapa? Cendong. Oh gitu. Boleh. Iya, kita kan sudah bahas tadi tentang permasalahan kulit pria, lalu basic knowledge-nya juga sudah. Lalu apa yang harus dipunyai sama pria teh apa aja gitu kan. Kita aja gitu istilahnya bertanya begini tuh agak-agak bingung gitu kan ya dok. Malu aja gitu kan kita bertanya tentang begini gitu kan. Rasanya kok riku gitu ya. Kita datang ke Tifasa aja rasanya ini datang ke klinik loh gitu kan. Biasanya ini perempuan gitu datang Ya, ke sini. ibu-ibu gitu ya. Ya, misalnya ibu-ibu. Klinik. Gimana sih dok? Katanya sampai bertiga begini gitu loh. Harus ditemenin gitu ya. Ditemenin. Rasanya nggak kurang nyaman gitu. Kurang nyaman. Itu sebenarnya gimana tuh dok? Emang sih banyak ya di kalangan masyarakat gitu pendapat, klinik kulit, klinik kecantikan, ada buat cowok nggak sih? Gitu. Itu bener loh, saya sering ditanyain, dok ini bisa untuk laki-laki? Ya bisa, kata saya, siapapun bisa, laki perempuan, usia berapapun juga. Nah karena emang kan kesannya klinik kulit, klinik kecantikan gitu ya. Tapi memang kita sebenarnya itu bisa untuk semuanya. Tidak, jadi istilahnya klinik kecantikan ya, karena nanti cowok-cowoknya masuk jadi cantik. Betul. Klinik estetik misalnya, estetik ya. Tapi khusus untuk saya di Tifasa ini kita bilangnya klinik kulit karena memang kita dokter spesialis kulit, kulit dan kelamin ya. Atau sekarang namanya gelarnya SPDV, dermatologi dan venerologi. Nah selain itu juga di Tifasa ini kita ada 4 dokter spesialis, 4 macam. Yang pertama tadi yang klinik kulit, dokter kulit itu kita ada 9 orang. Kemudian juga ada 1 orang dokter bedah plastik dan dokter anestesia juga. Buat operasi-operasi biar nggak sakit ya. Kemudian juga ada dokter gigi. Dokter gigi juga ada yang gigi yang ortodonti yang untuk behel-behel, sama endodonti untuk perawatan gigi. Sama dokter gigi umum juga ya. Sama terakhir ada dokter spesialis gizi. Ih komplit banget ya. Banget. Dari gigi, gizi sampai semua kulit, bedah juga. Jadi emang bisa dibilang sih one stop for aesthetic clinic in Bandung. Tapi yang paling penting bahwa kita ini based on our knowledge. Jadi kita ngomongnya our knowledge for your health. Jadi karena kita dokter spesialis dan kita mendedikasikan untuk kesehatan kulit dan estetik dan semuanya gitu ya. Jadi emang gak hanya estetik aja kulit mah, sakit-sakit juga, gatel-gatel, robehin. Nah itu dia perpecahan antar suku teh. Antar suku. Udah berapa lama sih Tifasa di sini? Sebenarnya udah lama ya Kang ya, udah 10 tahun. Tapi mulai tahun ini insya Allah kita akan grand reopening di Januari tahun depan. Karena kita akan menempati bangunan yang baru. Luar biasa. Bangunan barunya ya lumayan 5 lantai ya. Terus ada selain tadi praktek dokter juga ada kamar operasi khusus yang standar internasional untuk operasi bedah plastik dan juga kulit. Kemudian juga ambil nunggu-nunggu nih bisa ngopi-ngopi, kita ada kafe. Kafenya ada 2 di bawah sama di rooftop cafe. Jadi buat bapak-bapak yang nunggu mungkin ya. Nggak berasa kayak di klinik ya. Lebih gaul juga. Dan yang ada juga salon tuh buat teteh kalau sambil nunggu. Wow. Ada salon, ada sauna dan spa. Bener-bener. Kalau buat ini nih, si Kokoh nih gimana nih? Dengan adanya Kokoh kesini kan bisa dilihat nih sama dokter. Ini misalnya untuk perawatannya Kokoh apa aja sih yang bisa ditawarkan oleh Tifasa untuk
Ya, Sebenarnya kalau dari grading kegantengan ini udah 9 ini levelnya. Pantas. Tapi yang paling tinggi bukan 10. 1000 ya. Dari 1000. Kasihan. Coba Nggak. gimana dong? Iya, boleh dianalisis sedikit nggak? Boleh. Oh, boleh. Jadi kalau misalnya kelihatan ya memang agak sedikit gelap mungkin, kusam mungkin, enggak juga sih. Tapi ada tai lalat ya. Kalau awal bilangnya kutil atau karang, tapi sebenarnya itu kita sih bilangnya Keratosis seborrhoic yang di leher ini ya Kang ya, banyak. Namanya agak serem ya kalau istilah kedokterannya ya. Susu gitu ya, Keratosis Keratosis seborrhoic, gitu oke, ya. iya. Nah, itu sebenarnya gampang banget, tinggal di laser aja atau di counter dihilangin, udah aja hilang. Itu penyebabnya karena faktor turunan, usia, kemudian kegesek-gesek nih, makanya kalau pakai kerah dan juga matahari. Biasanya kalau habis di laser udah hilang, tapi kadang-kadang kalau ada faktor turunan dan yang tadi itu bisa muncul lagi tapi beberapa tahun kemudian. Kalau untuk yang kusam ada garis-garis. Kusam, glowing tadi ya. Nah, itu gimana tuh? Ada nggak tuh produk apa sih? Ada. Treatment dari Tivasa? Ada treatmentnya. Sering pakai ini ketutupin masker, jadi kan suka Masker. bilang di sebelah. Bener. Nah, kalau untuk itu sebenarnya satu kesatuan ya. Kita ngomongnya aging skin ya, jadi atau penuaan ya, nggak penuaan nggak ya. Tapi memang dengan usia. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin aging ya Kang ya, itu teh start from mungkin 25 tahun, 20 tahun tuh udah mulai. Jadi proses penuaan itu mulai dari 25 tahun. Jadi sebetulnya untuk perawatan sendiri dari usia berapa harus mulai merawat? Kalau misalnya dari sering kena matahari, ya tadi itu si sunblock tadi harus dari sedini mungkin, dan juga cleansing yang sabun. Ya. Nah jadi kalau tadi nih buat kokoh gayung ya, gayung bersambut. Nah, jadi nanti itu karena aging skin tadi itu ada kerut-kerut, kemudian juga ada flek-flek juga. Nah itu yang pertama pakai krim alam ya. Krim alamnya itu dia karena memang kalau dokter kulit pasti akan memintanya untuk memakai krim alam. Nanti setelah itu baru ada perawatan khusus. Perawatannya itu bisa macam-macam, bisa di peeling, chemical peeling, di laser, alat-alat yang lain. Tapi jangan kebalik. Jadi misalnya malas pakai krim malam, laser aja, pokoknya laser langsung kinclong. Nggak bisa, karena tetap primary basicnya adalah krim malam tersebut. Jadi kan sekarang beredar tuh banyak krim bentuk perawatan muka apalah gitu kan, yang misalnya kita juga bisa lihat di Wild Shop atau mungkin kita buka medsos ya, kita ada di Instagram, ada di mana bisa orang jual tuh Banyak banget ya. banyak sekali menjualkan dengan kadang-kadang ada yang sekali oles langsung putih. Nah itu sebagai bagaimana kita tahu bahwa produk itu aman bagi kita, sejauh mana sih kita mengetahuinya, mengetesnya itu seperti apa? Makanya kalau yang skincare itu bukan simsalabim ya, bukan sulap, karena nggak mungkin. Sekarang logikanya aja, kita proses sampai menjadi flek seperti ini, kerut-kerut seperti ini kan pasti butuh waktu, tahunan, bulanan, bahkan tahunan ya. Di usia kita yang sekarang yang masih 20-an ini kan. Alhamdulillah kita masih muda. Saya 17 sih. Sama dong, beda tipis. Nah jadi pasti kan ada proses, jadi nggak mungkin pakai satu krim langsung kinclong, itu nggak mungkin. Pasti itu hasil afternya itu editan. Tapi maksudnya kalaupun ya ada, itu pasti dia mengandung bahan yang berbahaya. Nah itu pokoknya nggak ada yang instan. Jadi nggak boleh instan. Nggak ada yang instan. Ya, dan yang paling penting kalau misalnya nggak bermasalah nih, sebenarnya kalau kayak kokoh gayung nggak terlalu masalah, boleh aja pakai krim-krim skincare yang ada di pasaran untuk yang night cream atau apa, nggak apa-apa. Tapi yang saya sarankan, belilah yang ada BPOM-nya di tempat yang betul, seperti di drugstore, di apotek, supermarket. Kalau online itu kalau dia tidak resmi, tidak ada BPOM itu takut ya, bahaya. Apalagi dia mengklaim, dengan satu pakai kinclong ini, itu berbahaya. Mungkin bisa betul, tapi after that ya mungkin beberapa bulan kemudian ada efek samping ya. Karena nggak jarang gitu ya, saya menemukan pasien yang pakai krim ABC, beli di online tiba-tiba jerawat parah, flek parah, dan itu cara ngobatinnya lebih susah dan lama. Jadi hati-hati aja. Oke, siap. Jadi harus diperhatikan packagingnya juga ya. Betul. Dalam packagingnya itu jelas ingredientsnya apa, terus ada BPOM-nya dan juga ya kandungannya juga harus jelas, expirednya juga harus jelas. Karena kadang-kadang kan tidak ada gitu dalam kemasannya kan. Dan juga kalau misalnya kita lihat nih, kalau krim tersebut udah berubah warna, biasanya kan dia putih ya atau agak krem. Nah berubah warna, berubah bau, tengik, itu ada minyak di permukaan. Nah itu langsung aja nggak usah dipakai ya. Betul, berbahaya.
nanti malah pengen jadi begini, malah jadi Begitu. begitu. Di Tifaza sendiri ada nggak sih program-program untuk pria gitu? Ada banget Kang. Ada Banget. Jadi kita termasuk mungkin yang lengkap ya di Bandung peralatannya, ada laser dan energy based devices atau yang non lasernya ya. Jadi misalnya kalau untuk pria nih dari head to toe bisa tadi yang rambut tadi ya. Jadi kita ada alat untuk menumbuhkan rambut juga. Terus untuk wajah juga ada laser, tindakan-tindakan lain dan body. Lemak-lemak Boleh. luar biasa. Boleh kok. Untuk badan itu prosesnya berapa lama? Biasanya. Untuk apa nih? Mengecilkan. Misalnya mengecilkan dan membuang-buang lemak nggak penting gitu. Nah, yang Program tadi itu biasanya. pokoknya nggak ada instan ya. Itu yang penting tuh ya. Ini yang penting antara sebelum kita memulai suatu treatment, apalagi kalau misalnya treatmentnya itu cukup mahal, ya itu tuh kita harus ada satu frekuensi lah antara dokter dengan pasien. Jadi pasti dokternya akan bilang nggak mungkin ada yang instan. Kalau misalnya pasiennya bilang nggak apa-apa dok, saya pernah nih kejadiannya soalnya saya mau ngawinin minggu depan, ini hilang flek. Waduh, ya nggak mungkin gitu bu. Saya bayar berapa aja? Aduh bu, nggak mungkin kalau kayak gitu ya. Jadi pasti harus satu frekuensi, harus tahu dulu gitu ya. Clean aja. Nah terus yang kemudian yang kedua kita harus jelaskan apa sih itu prosedurnya, kemudian efek sampingnya seperti apa ya. Nah nanti setelah itu baru deh kita kasih step by stepnya. Misalnya nih ada seorang bapak-bapak yang agak berlebih lemaknya ya. Nah sebelumnya mungkin kita assess dulu ya di mana aja bagian lemaknya. Nah kita ada dokter spesialis gizi, nanti dokter gizinya akan kasih menu-menunya seperti apa dan saran mungkin olahraganya seperti apa. Kalau misalnya nggak berhasil, baru deh kita treatment. Berarti plus itu juga ada diet juga mungkin ya. Betul, Makanan yang nggak betul. boleh pantang. Nah nanti kalau treatmentnya ini ada dua, ada oleh dokter bedah plastik, ada oleh dokter kulit ya. Kalau dokter bedah plastik dia akan melakukan liposuction, mungkin tahu ya, diambil dibuang lemaknya. Nah kalau dokter kulit dia akan melakukan dengan alat-alat khusus seperti tadi. Kalau di kita ada alat cool sculpting namanya, itu cryolipolysis. Jadi si lemaknya itu dibekukan dengan alat khusus, jadi kayak divakum, dibekukan, nanti dia akan mencair secara gradually sekitar 2-3 minggu, sehingga nanti akan mengecil. Contohnya. Tifaza ternyata keren sekali keren ya. banget. Aduh, terima kasih nih informasinya ya, luar biasa. Nanti datang ya Kang ya teh. Iya, siap, dari insya Jadi Allah. memang untuk perawatan tidak hanya melulu untuk di muka, tapi kan dia Betul. memang kan untuk semua dari kepala sampai ujung kaki memang harus ya. Benar. Oke, jadi overall kulitnya Koko Ya, akhirnya gimana gimana nih? nih? Mantep ini mah nggak usah diapa-apain. Oke, seru. Tinggal di oles-oles dikit ya. Oles-oles dikit. Oh, berarti Cuman Koko nggak apa-apa. pakai krim guys. aja. Pakai krim Tapi aja. kenapa lihatnya kayaknya tampaknya agak kusem ya? Atau mungkin karena pengaruh ini kali fall in love banget ya? Ah, kalau Polino biasanya lebih Gembira, cerah, ya? Bes. Auranya Mungkin belum gitu keluar ya. Siap, Mungkin siap. masih malu-malu ngedeketin si Ece itu. Si Ece gitu ya, malu-malu cenah kok. Pede aja cenah kata dokter aja, kok masih bagus. Siap. Luar biasa sekali lagi, terima kasih mungkin ya. Nuhun Waktu akang. sakit tumpelnya orang tegeningan Iya, luar ya biasa, ampun. informatif sekali. Iya, benar. Dan yang pasti menambah wawasan kita Iya. bahwa ternyata memang perawatan tidak hanya Untuk perempuan. untuk perempuan dan juga tidak bisa instan. Itu yang lebih Iya, pastinya benar, lagi. boleh Jadi jangan instan. pernah percaya bahwa ada perawatan yang bisa instan dalam 1 minggu misalnya, bisa menjadi putih, menjadi Iya, glowing. betul. Itu mesti kita cek semuanya. Dan mendingan kita konsul dulu sama yang Nah, kompat. ahlinya. Jadi biar nggak akan salah ya. Seperti di Tifaza Nah, kan betul. bersama Dokter Eva. Iya, banyak banget lagi dokternya dia. Ah. Banyak sekali. Oke, bisa dilihat lah dokternya aja begini kan. Gimana kita nggak percaya Iya dong, Luar pastinya. biasa. Keren ya. Oke, terima kasih ya dok ya. Terima kasih ya, Paling Kak. gitu aja ya untuk Iya. ke hari ini ya. Iya. Paling nanti kita datang lagi sih dok. Boleh. Ada konsultasi yang lain Iya. mungkin nanti kita ya. Nanti berarti Kokoh cuma tinggal langsung perawatan aja ya. Oke Siap. deh. Seneng deh ngobrol-ngobrol kayak gini. Pokoknya berbagi banyak info yang lain nanti kalau Iya, boleh ya. Siap. Nanti Boleh. boleh Nanti banget. kita datang lagi Boleh jangan ya. kapok Iya, ya dok ya. siap. Iya. Yuk. Oke, ayo. Terima kasih. Dokter, ya. makasih banget. Enggak, Sehat ya, sehat Dok. terus ya. Iya, Ayo, bangga. semuanya.